Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo tidak sah. Keputusan hakim pun langsung disambut gembira oleh kubu Roy Suryo. Meski demikian, hakim menegaskan putusan hari ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Sebelumnya, Roy Suryo menggugat 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Roy merasa penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai hukum. Yang mulia atas putusannya, insya Allah masih ada harap. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang dan seterusnya, untuk sebagian, 2 menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458-6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Pertama-tama, alhamdulillah, hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Pasca putusan, Roy juga mengajukan pra-peradilan baru atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Langkah Roy memunculkan pertanyaan sejauh mana mekanisme kontrol terhadap penyidikan dapat dijalankan. Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Ya Pak, kan ini hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilannya Roy, ya, khususnya terkait penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan. Ini makna putusan tersebut apa, Pak? Iya, Mbak Reza, bahwa putusan pra-peradilan itu
kan berdasarkan permohonan Pak Roy Suryo atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dalam sistem hukum pidana kita memang ada mekanisme tentang pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme kontrol horizontal antara aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak melanggar hak asasi manusia, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pra-peradilan, maka dikontrol tindakan-tindakan penyidik berupa upaya paksa. Dalam hal ini adalah penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Di balik putusan tadi itu, bahwa tindakan penyidik melakukan 3P tadi itu, atau P3 tadi itu, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, karena penangkapan dan penahanan itu kan dilakukan dalam konteks misalnya seorang tersangka itu adalah tidak kooperatif. Ternyata yang bersangkutan adalah kooperatif, sehingga tidak ada urgensi penangkapan dan penahanan. Maka kalau terjadi penangkapan dan penahanan, maka dianggap melanggar prosedur penangkapan dan penahanan itu. Karena sekali lagi bahwa yang bersangkutan dipanggil, datang, kemudian telah selalu rutin bikin laporan atau pelapor, kan wajib lapor dipenuhi. Artinya intinya adalah kooperatif, sehingga penangkapan dan penahanan menjadi tidak diperlukan. Demikian pula dalam konteks objeknya ini adalah pra-peradilan. Pra-peradilan dalam hal soal penggeledahan juga tidak memiliki urgensi dalam konteks perkara ini, karena penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan, sedangkan penyidikan ini sudah selesai, sudah P21, perkara sudah dilimpahkan, sehingga menjadi tidak ada relevansi lagi, tidak ada urgensi lagi penggeledahan, penangkapan maupun penahanan, bahwa perkara ini sudah P21 dan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu kan kemarin kita dengar secara jelas dari penyidik dengan pertimbangan, yaitu dalam rangka untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan, yaitu bahwa seandainya nanti dilimpahkan yang bersangkutan itu ada, dikhawatirkan melarikan diri, maka perlulah kemudian penangkapan dan penahanan. Ternyata tidak, maka untuk itu menjadi tidak perlu dilakukan tindakan tersebut, karena untuk P21, untuk pelimpahan berkas maupun pelimpahan tersangka sudah bisa dilakukan. Pada sisi yang lain, bahwa pertimbangannya adalah dalam rangka untuk memeriksa kesehatan yang bersangkutan, sehingga nanti pada saat dilimpahkan itu adalah kesehatannya tidak ada kendala. Maka ini menjadi pertimbangan untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan penahanan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan bagaimana pertimbangan ketentuan yang ada dalam KUHP ketika dilakukan 3 hal tindakan tersebut. Maka untuk itu, mengingat bahwa ada satu prosedur yang tidak benar dan ada persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi, maka kemudian pra-peradilan ini adalah membatalkan tindakan penyidik tadi itu atau menyatakan tidak sah tindakan penyidik. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa hakim juga mengatakan dengan menyatakan tidak sah 3 hal tadi itu tidak berarti seluruh tindakan yang dilakukan penyidik itu adalah tidak sah secara hukum. Artinya penetapan tersangka dianggap sah secara hukum, pelimpahan perkara juga dianggap sah secara hukum karena memang bukan objek yang diajukan pra-peradilan. Beda konteksnya kalau kemudian misalnya 3 hal tadi dikabulkan, terus kemudian dinyatakan penyidikannya tidak sah, yang berarti penetapan tersangkanya adalah menjadi batal. Karena penetapan tersangka bukan objek pra-peradilan dan tidak diuji sah dan tidaknya, maka tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tadi itu tidak secara keseluruhan itu adalah batal atau dinyatakan tidak sah oleh hakim. Hanya 3 hal saja tadi itu yang dinyatakan tidak secara sah secara hukum, yang dengan demikian bahwa ini membawa konsekuensi tentunya jelas ini menjadi catatan bagi aparat penegak hukum agar penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu tidak boleh dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku, tidak boleh melanggar kepentingan yang tentunya yang diwujudkan. Tapi pada sisi yang lain juga bahwa dengan putusan tadi itu menyebabkan status Pak Roy Suryo masih tetap menjadi tersangka,
Sehingga nanti tinggal nunggu bagaimana pra-peradilan yang berikutnya, atau kemudian tinggal menunggu tentang sidang pokok perkara. Karena kita dengar bahwa akan ada pra-peradilan babak kedua, dan konsekuensi dari KUHP yang baru bahwa ketika ada pra-peradilan, maka persidangan pokok perkara itu adalah menjadi ditunda menunggu putusan pra-peradilan tadi itu. Inilah beberapa konsekuensi logis yang akan terjadi, dan memang menjadi tidak relevan lagi. Misalnya ada kesalahan prosedur dalam 3 tindakan tadi itu, kemudian diperbaiki, terus kemudian dilakukan tindakan 3 hal tadi itu, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, karena sudah tidak berlaku lagi, karena sudah bukan lagi kewenangan penyidik. Beda konteksnya, misalnya seseorang menjadi tersangka, kemudian mengajukan pra-peradilan, oleh pra-peradilan dinyatakan penetapan tersangkanya atau penggeledahan, penangkapan, penahanan tidak sah, maka oleh penyidik dapat melakukan perbaikan administrasi, dapat melakukan perbaikan prosedur untuk dilakukan tindakan-tindakan tersebut. Tetapi mengingat ini sudah bukan kewenangan penyidik lagi, maka penyidik menjadi tidak ada urgensi lagi, misalnya untuk memperbaiki prosedur atau administrasinya. Tinggal nanti berhadapan lagi soalnya dalam pra-peradilan jika benar diajukan pra-peradilan dengan objek yang lain, gitu Mbak. Baik. Pak Suparji, ini kan putusan putusan ini otomatis mempengaruhi substansi perkara pokok atau hanya menyangkut aspek prosedural saja nih Pak? Ya, ini tidak menyangkut aspek pokok perkara, ya. Sering saya gambarkan bahwa ibaratnya saya atau para sarjana itu melamar pekerjaan suatu kantor. Terus di dalam persyaratan ketika melamar itu harus bawa kamera, harus pakai dasi, harus pakai misalnya sepatu yang rapi. Nah ternyata begitu di depan pintu masuk kantor tersebut, mahasiswa atau sarjana tadi itu mapnya hijau, kemudian dasinya tidak benar dan sebagainya, maka tidak boleh masuk dulu. Nah baru suruh pulang dulu, atau tidak, dengan kata lain tidak dapat diterima laporannya, lamarannya tadi itu. Maka yang bersangkutan bisa pulang, terus kemudian maju lagi, baru nanti ketika sudah maju nanti baru dites kemampuannya. Demikian pula dalam persidangan ini bahwa aspek formilnya dicek dulu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka ya berarti ini akan lanjut pada pemeriksaan pokok perkara, mengingat bahwa ini objek tersangkanya ini adalah tidak dijadikan objek pra-peradilan, maka ya perkara tetap lanjut, perkara tidak berhenti untuk memeriksa pada tahapan pokok perkara nanti. Karena apa? Karena status tersangkanya belum dibatalkan dan perkaranya sudah dilimpahkan. Karena yang dinyatakan tidak sah hanya penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, dan ini pun sudah tidak ada tindakan seperti itu tadi. Karena sekarang kan sudah tidak ada penangkapan, sudah tidak ada penahanan, dan sudah tidak ada penggeledahan lagi, dan itu sudah terjadi pada masa sebelumnya. Kecuali bahwa yang bersangkutan sekarang itu sedang dalam tahanan, maka dengan seandainya dinyatakan tidak sah penahanannya, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan karena syarat untuk melakukan penahanan tadi adalah tidak sah secara hukum. Maka perkara ini belum menyangkut aspek pokok perkara, karena di dalam sebuah penegakan hukum itu kan tentunya substansi itu juga yang menjadi inti dari satu proses pengujiannya. Dan pada sisi yang lain, maka kemudian adalah aspek prosedur dan aspek kewenangan pun juga yang menjadi bagian yang harus diujikan. Karena bahwa dalam proses penegakan hukum, baik substansi, prosedur, dan kewenangan itu harus baik dan benar secara integratif. Jadi pada dasarnya bahwa ini juga pasti disadari oleh Mas Roy dan lawyernya, tim penasihat hukumnya, bahwa ini adalah tidak bicara pokok perkara. Pokok perkara nanti adalah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya kalau tidak keliru, untuk membuktikan apakah memang dugaan atau sangkaan melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, atau kemudian manipulasi, atau kemudian intervensi data, atau kemudian merubah data sebagaimana 32, 35 Undang-Undang ITE terpenuhi atau tidak. Dan disitulah nanti persidangan pokok perkara untuk pada akhirnya akan berdampak pada suatu putusan. Misalnya kalau ada eksepsi, eksepsinya akhirnya ditolak misalnya, berarti masuk pokok perkara.
Dan kalau pokok perkara akan berdampak apakah putusannya bersalah, dimaafkan, dilepaskan, atau kemudian dibebaskan, atau kemudian ada tindakan hukum lainnya. Jadi ini pokok perkara masih menanti, kecuali nanti status tersangkanya itu dibatalkan oleh pra-peradilan itu. Ya. Pak Suparji dan juga pemirsa, ini selesai pra-peradilan terkait penangkapan kuasa hukum Roy Suryo ini menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan 2 alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba. Ya Pak Suparji, ini kan pasca putusan tadi pihak Roy ini kembali mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ya untuk pokok perkaranya. Ini apakah emang seseorang dimungkinkan untuk mengajukan pra-peradilan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama kalau objeknya berbeda ini atau bagaimana Pak sebenarnya? Ya, pertama bahwa dalam pra-peradilan tidak sepenuhnya ya mengenal asas nebis in idem ya. Karena belum menyangkut pokok perkara. Jadi bisa diajukan secara berulang pra-peradilan itu. Dan yang kedua, ini juga tidak menjadi halangan untuk mengajukan pra-peradilan karena objeknya berbeda. Ya, objeknya berbeda. Bahwa pra-peradilan untuk penetapan tersangka saja, kadang ada yang diajukan sekali, 2 kali, atau kemudian 3 kali. Apalagi ini adalah berbeda. Kemarin P3, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Nah, besok adalah menarik adalah sebetulnya apa sasaran objek pra-peradilannya. Apakah penetapan tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu adalah tidak sah secara hukum. Karena apa? Karena tidak cukup alat bukti. Jadi kalau itu yang dituju, maka akan menarik tentang pembuktian unsurnya. Tapi diduga kuat bahwa nanti akan muncul jawaban bahwa yang terpenting sudah memeriksa saksi, sudah memeriksa surat, memeriksa ahli, memeriksa petunjuk, memeriksa yang bersangkutan, maka secara formil penetapan tersangka dengan pasal 32, 35, atau kemudian pasal 33, 34 KUHP yang baru itu menjadi bukan kewenangan pra-peradilan. Kewenangannya adalah di pokok perkara, yaitu soal terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Kan yang dipersoalkan adalah bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini sebagai satu ketentuan yang diselundupkan tadi, maksudnya Pak Refli tadi, dan yang kedua sebagai dasar untuk supaya bisa menahan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, atau sebetulnya karena tidak cukup alat bukti. Nah ini yang akan berbeda konteksnya pra-peradilan dengan objek ya penetapan tersangka, khususnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nanti ini perdebatannya adalah ini sudah dianggap masuk pokok perkara, pembuktian, atau sekedar sebenarnya aspek formilnya saja bahwa ini yang banyak diuji di pra-peradilan. Tetapi bahwa soal sah atau tidaknya penerapan pasal tadi itu adalah kembali pada majelis hakim, pada hakim tunggal untuk menilai. Jadi bahwa ini bukan perkara yang nebis in idem,
karena masih pra-peradilan, dan yang kedua adalah tidak menyangkut objek pra-peradilan yang sama, dan ini kemudian memang dimungkinkan untuk diajukan, tinggal bagaimana kemudian hakim menyikapinya, apakah ini memang masih menjadi kompetensi dari pra-peradilan atau dengan kompetensi dari pengadilan pokok perkara, mengingat ini adalah menyangkut terpenuhi atau tidak terpenuhinya alat bukti penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE gitu. Oke, Pak Suparji, kalau nantinya permohonan pra-peradilan yang terkait penetapan tersangka ini yang baru ini juga dikabulkan, apa konsekuensinya, konsekuensi hukum bagi proses penyidikannya? Dan sebaliknya, kalau misalnya pra-peradilannya ditolak, gimana posisi hukum Roy? Ya, kalau misalnya yang diuji adalah hanya soal pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, bahwa kan masih ada pasal-pasal lain yang kemudian bisa dijadikan dasar menetapkan tersangka Pak Roy, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, dan kemudian adanya manipulasi atau kemudian merubah data yang di 35 Undang-Undang ITE. Jadi atau kemudian pencemaran nama baik atau fitnah masih belum jadikan objek pra-peradilan. Jadi artinya seandainya ini dikabulkan, maka masih menjadi tersangka dalam konteks pasal yang lain tadi itu. Nah sebaliknya, kalau seandainya ditolak, maka ya berarti akan berdampak pada segeranya disidangkan di pokok perkara dengan dasar pasal-pasal yang dijadikan untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Jadi bahwa kita tidak tahu strategi apa yang dipakai Pak Roy, kenapa kemudian penetapan tersangka hanya satu pasal saja yang diuji, sementara pada pasal-pasal lain tidak diujikan. Apakah ini satu strategi panjang, perjalanan panjang, kan ini tadi dibilang masih langkah awal untuk langkah yang panjang, tapi atau kemudian memang yang lain menganggap sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu diuji di pra-peradilan. Jadi konsekuensinya kalau hanya pasal 32 yang dikabulkan, maka masih ada pasal-pasal lain yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, yang artinya penetapan tersangka kan kemudian menjadi tetap melekat, kecuali nanti juga muncul perdebatan, karena ini satu surat kan. Misalnya satu surat itu pasalnya yang satu dihapuskan, mungkin nggak yang lain juga dihapuskan juga gitu loh. Nah itu adalah nanti pada konteks penilaian dari pra-peradilan nanti itu. Ya. Patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita,
karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Betul. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah upaya hukum Roy Suryo dalam pra-peradilan jilid 2 ini akan berjalan mulus seperti pra-peradilan pertama? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Bang, jadi yang ingin saya tahu dulu nih, konsekuensi apa yang diterima oleh Polda Metro Jaya ketika hari ini pra-peradilannya menang? Apakah hanya sebatas bahwa dipastikan penangkapan penggeledahan kemarin ke Roy Suryo itu tidak sah? Apakah itu saja? Apakah ada konsekuensi lainnya, Bang? Ya, bahwa membaca putusan itu kan harus utuh ya, termasuk dari konteks ada pertimbangan hukumnya di awal. Kalau kita lihat tidak ditemukan pernyataan bahwa penyidikannya menjadi tidak sah. Tapi bagi upaya paksa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan di KUHP yang baru di pasal 89 itu kan ada berkaitan dengan upaya paksa yang disoal adalah masalah penangkapan dan penahanannya. Nah, itu yang kemudian diajukan dalam permohonan pra-peradilan dan kemudian dinyatakan menjadi tidak sah. Nah, tapi dalam praktik yang saya pahami juga, yang saya ikuti sebagai ahli maupun sebagai lawyer, ya memang tidak bisa kemudian hakim itu berani untuk menyoal bahwa bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dikatakan menjadi tidak sah secara keseluruhan. Karena mungkin bahwa bagian penyidikan itu secara asas diferensiasi fungsional kan memang bagian dari kewenangan dan wilayahnya penyidik untuk melakukan hal itu. Jadi yang dikoreksi adalah secara formalistik masalah penangkapan dan penahanan yang diajukan oleh pihak pemohon, yaitu Bang Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya. Begitu. Kan juga ada rencana untuk melakukan pra-peradilan jilid kedua katanya nih Bang Heri. Di mana ini tentang pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Nah, ini apakah ada kaitannya runtutan nanti ujungnya akan meringankan dalam persidangan yang Roy Suryo sebagai tersangkanya, atau ini hanya per bagian saja untuk bisa memperkuat posisi Roy Suryo, Bang Heri? Iya, kita belum bisa memastikan ya apa yang akan pokok persoalan dalam permohonan di pra-peradilan kedua ini. Tapi rasanya ini mulai naik levelnya ke masalah penetapan tersangka, bukan lagi masalah menyoal upaya paksa sebagian dari tahapan, tapi menyoal pada ultimate-nya adalah memang penetapan tersangka ini menjadi tidak sah, sehingga prosesnya untuk dilimpahkan ke pengadilan pun jadi bersoal. Menurut yang saya pahami dari konteks itu, kemungkinan besar mendasarkan pada kemenangan menurut tim mereka, kan ini kan berarti soal angin segar ya, untuk kemudian mengajukan pra-peradilan kedua tadi. Begitu Bang Yudi. Berarti ini pra-peradilan kedua ini kan rencananya tentang pasal 32 ayat 1 ya. Nanti berarti bisa saja kalau ada jilid ketiganya tentang pasal-pasal, kan ada beberapa pasal yang diajukan penyidik ke Roy Suryo begitu. Itu juga bisa diperadilankan satu-satu ya, Bang Heri? Iya. Ya, ini memang aturan sedetail itu tidak ada ya. Ini tidak boleh karena pada prinsipnya tidak kemudian pengadilan itu bersifat aktif untuk menolak perkara. Jadi menerima saja. Tapi tentu saja dalam hal ini akan dilihat apa pengajuan dari permohonan pra-peradilan tadi. Intinya kan ini sepertinya memang dalam tanda petik di-ecer begitu ya. Satu-satu yang dimasukkan begitu ya, termasuk pasal. Padahal kalau memang menjadi persoalan ya semua soal. Tapi mungkin kalau kita melihat dalam ketentuan tadi yang disoal adalah dasarnya ketika pasal yang digunakan sebagai undang-undang ITE itu memuat ancaman pidana di atas 5 tahun. Kemudian terbitlah kewenangan untuk melakukan penahanan. Walaupun sekarang di penahanan di KUHP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 dilimitasi itu, syarat subjektifnya nggak ada, lebih ke syarat objektif. Tapi kan kalau sudah mendasarkan pada syarat objektif ancaman pidana di atas 5 tahun, seakan-akan itu kan jadi satu otoritas dari
aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penahanan misalnya. Jadi agak masuk akal untuk kemudian ini di pasal Undang-Undang ITE yang membuat ancaman pidana di atas 5 tahun tadi. Tapi tentunya harapan kita nggak satu-satu lagi tadi ya. Apakah kemudian setelah menang ini KUHP-nya lagi yang disoal ketika digunakan pasal ketentuan fitnah dan pencemaran nama baiknya, karena harapan kita ya pra-peradilannya sekali jalan gitu kan, sehingga tuh begitu kira-kira Bang Yudi. Jadi ada opini yang ya kalau ada pro dan kontra ya, yang mengkritik tentang upaya pra-peradilan ini ulur-ulur waktu. Nah ini apakah memang ada alasannya? Tapi kan juga punya hak ya Bang Heri ya untuk mengajukan pra-peradilan ya? Ya begini, kalau masalah itu kemudian mengulur waktu hanya yang mengajukan dengan Tuhan yang tahu lah ya. Tapi tentu kalau kita membaca ini sebagai dalam ranah praktik dan secara teoretikal hukum, ini bagian strategi yang wajar-wajar saja, sah-sah saja, dan memang bisa saja dilakukan oleh siapapun. Ya, tapi niat yang benarnya kan kita nggak tahu apakah benar bahwa itu memang untuk mengulur waktu atau tidak. Yang pasti ada kemungkinan itu. Karena dengan demikian di KUHP yang baru ada pengaturan tentang pra-peradilan bahwa ketika pra-peradilan diajukan, maka pokok perkaranya nggak boleh disentuh terlebih dahulu sampai bergulir dan selesai. Diucapkan putusan pra-peradilannya, begitu. Kalau sebelum sidang pra-peradilan itu ternyata hasilnya kontra dengan yang dituduhkan dalam persidangan, berarti apakah itu akan membatalkan persidangan dimulai, Bang Heri? Nah, itu yang saya katakan tadi, dalam wilayah pra-peradilan yang saya temukan juga agak ada kehati-hatian ya. Bahasa saya mungkin lebih perhalus lah ya, kehati-hatian dari hakim, karena hakim tahu ini bukan wilayahnya dia. Karena biasanya ada keberatan juga objection dari penyidik, dan mungkin pernyataan yang lugasnya adalah apakah hakim punya kewenangan dalam pra-peradilan untuk menyatakan penyidikan tidak sah. Nah itu kira-kira. Nah ini yang kemudian biasanya hakim agak hati-hati masuk wilayah itu. Sehingga kalau di pra-peradilan hari ini putusannya tidak berbunyi penyidikannya tidak sah kan, tapi bagian part dari konteks tadi yang disoal menjadi bagian yang tidak sah. Itu kapan penahanan dalam hal upaya paksa tadi. Gitu. Bang Heri, ini ada beberapa hal yang unik ya. Jadi tim kuasa hukum dari Roy Suryo ini juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan ke pihak kepolisian karena dipicu sikap Lecumanan yang mengklaim sebagai pihak korban dalam upaya Roy Suryo CS mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden 7 RI Joko Widodo. Karena kan Bang Heri ini Presiden 7 RI Joko Widodo melaporkan 5 pasal. Pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A UU ITE, pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE. Jadi pasal 28 itu diduga pasal karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Karena itu Lecumanan harus bertanggung jawab. Ada komentar nggak tentang hal itu, Bang Heri? Ya mungkin begini, ketika kita akan mengatakan bahwa ini punya legal standing atau tidak, tentunya kan mereka yang tahu ya. Dan tidak ada sanksi kan ketika orang itu melaporkan dan tidak terbukti kan. Dan hak dari setiap orang dilindungi oleh konstitusi. Masalahnya apakah kemudian akan terproses atau tidak dengan perkaranya dinaikkan. Ini jadi hal yang lain dalam penilaian sistem peradilan pidana kita tentunya. Gitu. Baik. Artinya ada proses yang juga masih berlangsung dan itu ada keterkaitannya dengan sidang pra-peradilan yang diajukan kubu Roy Suryo, begitu ya Bang Heri ya? Ya, kalau kita bicara pra-peradilan itu umumnya akan bicara legasi formal. Walaupun catatan pra-peradilan ini kan harusnya hukum acara pidana. Hukum acara pidana murni akan bicara kebenaran material. Tapi kadang style masing-masing hakim ini juga jadi berpengaruh ya. Apakah berani mau masuk ke wilayah yang menyentuh material atau sangat kaku dengan menyandarkan pada ketentuan ya kalau bicara tentang pra-peradilan hanya bagian legasi formal saja yang disoal. Nah ini kan juga pada hasil dari pra-peradilan yang diajukan oleh para pihak dalam hal ini pemohon. Berarti yang diatur dituduhkan dalam pasal ini itu tentang mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan ya Bang. Artinya ada utak-atik dengan informasi. Begitu isinya ya Bang atau gimana Bang? Intinya harus ada tindakan aktif lah untuk mengedit dalam hal itu ya. Menambah, mengurangi itu kan bagian dari editing. Nah itu yang akan dibuktikan ada nggak tindakan itu dilakukan di
dengan katakanlah barang bukti awal yang dimiliki. Maka ini akan dibandingkan nantinya. Saya rasa begitu, Bang Yudi. Oke. Baik, nanti mungkin kita bisa dialog lagi ya Bang ya, di waktu yang lebih luang ya. Terima kasih Bang, sehat, sukses selalu Bang. Ya, melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya seperti beberapa negara lain. Disampaikan bahwa ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, bahkan Malaysia berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri. Dan tidak tanggung-tanggung Pakistan malah mengirim tingkat presiden. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya Wamenlu urusan dunia Islam Anies Mata. Kita harus ingat Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Kita bahas lebih dalam pemirsa. Sudah bergabung bersama kita diplomat senior sekaligus Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta Ple Priyatna dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Saya izin ke Pak Ple terlebih dahulu ya Pak. Pak Ple, Indonesia juga mewakili rasa duka cita kepada mendiang Ali Khamenei dengan mengirimkan duta besar Indonesianya, Pak Sumirat di sana, Roy Sumirat. Apakah itu cukup Pak untuk mewakili dan juga menjaga hubungan baik dengan Iran Pak? Jadi pertama, dari hadirnya para kepala negara, Perdana Menteri dan Presiden, ada juga pejabat tinggi lain dari sekeliling di situ, jelas menunjukkan bahwa prosesi pemakaman ini dihadiri oleh para pemimpin nasional. Jadi levelnya adalah level summit, level KTT ya, level kepala negara yang besar. Kalau kita mengirimkan hanya level duta besar, artinya kan ada level yang lebih tinggi lagi di situ. Jelas, clear gitu. Ada presiden, nanti ada Royal Highness, ada keluarga kerajaan, ada siapa, Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan hal lain. Kita ya seharusnya menghormati prosesi ini dengan mengirimkan ya ke level yang paling tinggi, ke level presiden, ke level wakil presiden, ke level mantan presiden, ke level mantan wakil presiden, atau di the highest official level yang bisa membuat rakyat Iran dan pemimpin Iran itu merasa ini orang yang melayat ini menghormati kami gitu loh. Ya kan? Ini prosesi diplomasi melayat ini yang menurut saya juga mesti disikapi, jangan hanya mengirimkan setingkat duta besar gitu. Nanti pertama persoalannya, nanti kalau ada persoalan yang serupa, ada kematian atau ada kegiatan acara yang lain, bisakah Indonesia konsisten hanya mengirimkan level duta besar untuk menghadiri itu, untuk mewakili itu? Kan tidak begitu jadi cara memandangnya. Konsistensi ini penting dalam diplomasi gitu. Jangan saat ini mengirimkan hanya level duta besar, di saat yang lain ada pesta-pesta, ada keriangan, ada selebrasi, ada peringatan kemerdekaan atau lain, tapi yang dikirim adalah pejabat paling tinggi, wakil Perdana Menteri, wakil Presiden misalnya. Mantan presiden misalnya. Jadi inkonsistensi ini juga tidak baik. Nah, Indonesia sebaiknya tentunya dalam tata krama diplomatik, apa sih dosa Iran sampai kita harus mengirimkan hanya duta besar? Pertanyaan saya kan, pertanyaan publik semuanya. Apa kesalahan Iran sampai kita seolah-olah ingin meletakkan Iran itu menjadi kawan yang tidak dekat? Padahal Iran itu kawan kita dekat. Apa dosa Iran sampai kita harus memperlakukan Iran seperti itu hanya kita mengirimkan seorang duta besar? Itu kan pertanyaan besarnya. Sementara negara lain levelnya adalah Perdana Menteri, Presiden, Deputi Perdana Menteri. Kan kita bisa juga memilih siapa. Katakanlah
ini bukan soal suka tidak suka, ini soal promosi konstitusi wakil presiden ada gitu. Bila mana presiden tidak ingin menghadiri, bisa didelegasikan ke wakil presiden atau ke mantan presiden atau ke mantan wakil presiden. Tapi ada leveling up dari hanya sekedar duta besar gitu. Nanti kita juga yang akan menjadikan, kalau kita hanya mengirimkan duta besar, bisakah kita konsisten untuk acara-acara semacam ini dan kegiatan kunjungan nanti cukup diwakili oleh duta besar? Kan tidak, gitu kan tidak. Nah inilah yang namanya diplomasi. Di sini butuh kearifan dan butuh keahlian gitu, baca situasi ini. Jadi memang Indonesia membutuhkan wakil yang lebih tinggi, misalnya wakil presiden, untuk dikirimkan ke sana. Karena di level yang hadir juga adalah level presiden, level Perdana Menteri gitu. Jadi kita leveling up meetingnya ini sebetulnya sudah KTT, sudah summit. Baik. Mbak Dina, Indonesia menugaskan Duta Besar Indonesia untuk Iran Roliansyah Sumirat mewakili pemerintah dalam rangkaian prosesi penghormatan dan pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Apakah itu sudah bisa mewakili kalau menurut Mbak Dina? Mbak Dina? Izin Mbak Dina, audionya mungkin bisa dibuka dulu. Sorry, ya maaf. Silakan, ya, saya pikir jauh sekali level diplomatiknya ya antara dubes dengan utusan khusus kenegaraan yang memang dikirim dengan sengaja gitu ya dari Indonesia. Nah, kalau kita tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Priyatna ya, baru tahun 2025 kan bulan April itu Paus Fransiskus kan meninggal dunia dan Presiden Prabowo mengirimkan mantan presiden yaitu mantan Presiden Jokowi plus sejumlah menteri. Ya, kan kelihatan sekali memang betul-betul Indonesia tuh sangat menghormati Paus Fransiskus, sangat menghormati Vatikan sehingga mengirimkan utusan yang level tinggi seperti itu. Nah, Iran saat ini Ayatollah Ali Khamenei yang gugur syahid karena dibunuh oleh Amerika Serikat dan Israel ini kan juga pemimpin tertinggi keagamaan ya. Sama kan Paus Fransiskus juga pemimpin tinggi keagamaan. Kenapa kok dibedakan gitu ya perlakuannya? Dan kemudian kita lihat sendiri Pak Dubes Iran yang Pak Dubes Indonesia yang ada di Iran itu kan hanya datang saja ya seperti warga biasa. Sementara kalau utusan resmi kenegaraan kita lihat tadi di video juga sudah ditampilkan itu betul-betul hadir di depan peti-peti jenazah itu, kemudian diiringi dengan lagu mars tertentu plus juga ayat Al-Quran sehingga memang betul-betul berada dalam prosesinya gitu ya. Sementara kita ya karena yang datang dubes ya tidak masuk ke dalam urutan acara itu sehingga ini justru mengurangi wibawa kita jadinya kan, mengurangi wibawanya bangsa Indonesia padahal kita ini negara muslim terbesar loh, tapi kok seperti itu gitu ya. Kalau begitu idealnya menurut Mbak Dina yang dikirim kalau tadi Pak Ple sampaikan ya setingkat menteri atau wakil presiden kita. Kalau menurut Mbak Dina siapa? Ya, saya sepakat bisa menteri rombongan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat negara-negara lain juga enggak semuanya juga di betul-betul level sangat tinggi ya. Ada yang wakil menteri, ada yang menteri kan gitu ya. Ada yang wakil Dewan Keamanan Nasional Medvedev ya, Rusia kan mengirim Medvedev. Tapi itu tokoh-tokoh besar gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Malaysia mengirim itu menteri plus juga pimpinan ormas-ormas Islam di Malaysia. Nah kita juga sebenarnya bisa kan mengirim Pak Anies Mata misalnya plus juga pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU misalnya itu kan terhormat ya gitu ya, berwibawa kita secara diplomatik kalau kita mengirimkan utusan seperti itu. Pak Ple, ini akhirnya netizen nggak tahu ya mengkait-kaitkan Pak Ple, karena kan Iran setengah bersih tegang dengan Amerika Serikat. Apakah ada kaitannya dengan hubungan itu, Pak Ple? Ya, saya mendeteksi, saya membaca berita, mendengar juga informasi dari media sosial bahwa sejak 26 Juni lalu
minggu yang lalu ya, sebelum undangan disebar. Amerika itu, Kementerian Luar Negeri Amerika mengeluarkan sebuah instruksi kepada perwakilan-perwakilan Amerika di seluruh dunia untuk mendesak negara akreditasi setempat, pemerintah setempat, untuk mengurangi kehadiran ke Iran. Jadi ini ada sebuah bentuk tekanan politik Amerika agar negara-negara yang ada itu tidak mengirimkan delegasi yang lebih tinggi, tingkat lebih tinggi untuk ke Iran. Itu jelas, diliput oleh Tasnim News dari Iran, dari TNT, dari Rusia, dan semuanya memberikan satu dugaan besar, dugaan yang kuat bahwa Amerika menggiring dan melakukan tekanan politik kepada negara-negara tertentu untuk tidak mengirimkan utusan. Nah, saya takutnya kita juga menjadi masuk dalam radar itu. Amerika mengirimkan pesan itu entah melalui mana. Pintunya tidak hanya melalui Pejambon Kementerian Luar Negeri, bisa melalui Teknek, bisa melalui Setkap, yang menyatakan bahwa kehendak Amerika seperti itu kan disebarkan gitu. Bisa juga diplomat Amerika dikirimkan menemui pejabat tinggi kita menyampaikan concern Amerika seperti itu. Nah, sekarang kalau itu yang terjadi dan kita tidak memenuhi itu dan kita tidak mengirimkan pejabat yang tinggi, artinya ya bebas aktif kita sudah semakin luntur. Waduh. Tidak ada lagi harga bebas aktif yang betul-betul menunjukkan bahwa kita the founding fathers of non-blok ini. Negara non-blok, pendiri non-blok dan pengembang spirit Bandung dan Dasar-Sila Bandung gitu loh. Ya, artinya kita kehilangan satu kesempatan baik. Makanya tadi saya nyatakan, apa dosanya Iran sampai kita hanya mengirimkan level duta besar, tidak mengirimkan level wakil presiden, tidak mengirimkan level mantan presiden. Apa dosanya Iran? Tapi menariknya Pak Ple, itu yang harus kita dijawab. Ya. Pak Ple, menariknya kalau berdasarkan apa yang disampaikan Pak Ple, kita tahu bahwa Saudi dan Qatar ini kan juga dekat dengan Amerika ya, negara teluk yang juga memiliki pangkalan udara Amerika di sana. Tapi mereka justru mengirimkan perwakilannya. Bahkan banyak media menyampaikan Saudi, Qatar ini ketegangannya mereda dengan Iran karena mereka sudah mengirimkan delegasi hadir di pemakaman. Betul. Apa yang membedakan? Betul. Jadi seharusnya kita harus berkaca kepada mereka, negara-negara teluk yang selama ini dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat dan mendapatkan proteksi keamanan dari Amerika Serikat, menyadari bahwa tidak sepenuhnya membina hubungan dengan cara sedemikian menjadi lebih aman. Makanya Saudi mengirimkan, Qatar mengirimkan wakil, Mesir mengirimkan, dan sekeliling Jordan juga ya. Turki. Yang belum itu saya Turki ya, yang saya belum lihat hanya Kuwait dan Bahrain ya. Kuwait dan Bahrain yang belum mengirimkan, tapi hampir semua teluk sudah menyepakati akan mengirimkan utusan khusus di level tingkat tinggi gitu loh. Jadi ini menunjukkan sebetulnya ada pergeseran kekuatan baru di Timur Tengah, yaitu dengan munculnya Iran sebagai kekuatan penyeimbang yang baru gitu. Dan kita harusnya memanfaatkan ini. Kesempatan kita membina hubungan baik dengan Iran harus segera dilaksanakan gitu. Jangan menunggu waktu dulu gitu. Nanti kalau sudah, kita katanya tergantung, kita mengendaki Hormuz untuk segera dipulihkan. Tapi ketika Hormuz pulih, kenapa hubungan dengan dengan Iran itu kita tidak perbaiki gitu kan? Dan Iran selalu menyebut negara yang bersahabat dengan Iran akan diberikan keleluasaan kemudahan di Hormuz. Itu satu bukti gitu. Harusnya kita memanfaatkan momentum ini gitu. Mengirimkan pejabat selevel yang setinggi-tingginya untuk menghadiri upacara pemakaman. Nah, satu. Pemakaman kedua, pemakaman ini tidak hanya di prosesi penghormatan terhadap
pemakaman ini kan berlangsung di Qom hari ini kalau tidak salah. Besok sudah pindah ke Baghdad, Irak. Ke Baghdad, ke Nasaf, Baghdad. Nah itu duta besarnya kan lain. Duta besarnya bukan si Roy lagi. Irak itu duta besarnya Didi. Ya. Bagaimana hanya bisa mengutus si Roy Sumirat yang pindah wilayah lagi ya? hanya Teheran, hanya Iran. Ini melangkah masuk ke negara lain yang di Irak. Nah ini yang kesulitannya, makanya kalau level hanya duta besar, kesannya satu meribetkan kita sendiri dan ketidakawasan kita mencerdasi semacam ini gitu. Ini kan ini ada wilayah yang besok dimasuki adalah Iran, adalah Irak, di Baghdad, di Karbala nanti upacara, dan baru kembali dari Karbala itu baru kembali ke Masjid tanggal 9. Baik. Nah ini kan ada jenjang, jadi baik Pak. Jadi kekeliruan ini harus segera dihentikan. Saya ke Mbak Dina lagi. Mbak Dina, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ple dan saya baca ini Ketua Dewan Syuro Qatar mewakili Doha di Teheran memberikan penghormatan kepada jenazah Ali Khamenei. Sementara Arab Saudi mengirimkan 6 delegasi dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi langsung Walid El Khareji. Kalau kita melihat juga beberapa negara-negara yang mengirimkan ini seperti Turki ya Mbak Dina. Ini Turki juga mengirimkan perwakilannya. Kemudian bahkan Malaysia, perwakilan dari menterinya juga dikirimkan untuk memberikan penghormatan kepada Ali Khamenei begitu. Bahkan India dan beberapa negara, Tiongkok, Rusia juga. Apakah ini kalau Mbak Dina melihatnya ada peta yang sudah mulai terpusat atau ada perubahan diplomasi dunia Mbak Dina? Iya, perang antara Iran dan Amerika Serikat plus Israel ini memang kan sudah menciptakan realitas baru ya, terutama masalah distribusi minyak yang melewati Selat Hormuz. Bukan cuma minyak, banyak sekali material penting buat industri yang harus lewat Selat Hormuz. Misalnya gas helium, terus urea yang untuk dibutuhkan untuk pupuk itu 40% lewat Selat Hormuz. Negara-negara sedunia ini saya pikir paham sekali nilai ekonomi yang sangat penting dari Selat Hormuz, sehingga juga paham bahwa kalau tidak berbaik-baik dengan Iran, ekonomi mereka masing-masing akan terhambat ya, akan terancam. Nah ini yang saya pikir kemudian membuat minimalnya sekarang itu Qatar dan Arab Saudi kelihatan berubah sikapnya gitu ya. Qatar juga sudah melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Kemudian Arab Saudi juga sudah pernah memberikan pernyataan gitu ya, jangan pakai lagi pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah paham nih bahwa ini Iran ini adalah aktor yang sangat kuat di kawasan, sehingga harus hati-hati gitu ya. Dan di saat yang sama Amerika Serikat terbukti tidak mampu melindungi mereka. Kan alasan pertama ketika Amerika Serikat membangun pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah itu kan alasannya kan ini untuk melindungi kalian gitu ya, untuk melindungi negara-negara Arab ini. Tapi ternyata kan enggak. Jadi negara-negara Arab ini sekarang juga sudah berpikir, oh ternyata Amerika datang ke kawasan ini untuk melindungi Israel, bukan untuk melindungi kami. Dan akhirnya kami sekarang terseret dalam situasi kesulitan ekonomi yang sebenarnya bukan gara-gara kami, ini gara-gara Israel gitu ya. Nah ini yang perubahan sikap ini yang saya pikir positif ya, mudah-mudahan bisa berlanjut sampai pada kesadaran penuh bahwa tidak perlu lagi mengakomodasi Amerika Serikat di kawasan gitu ya. Mendingan keamanan regional tuh bersama-sama saja diputuskan oleh negara-negara di sana. Nah Indonesia dalam hal ini kan sebenarnya kita juga berkepentingan besar dengan Selat Hormuz ya. Seharusnya kita berpikir panjang gitu ya. Kita harus lihat mana nih aktor yang lebih kuat dan lebih menguntungkan kita secara ekonomi gitu. Kalau kita malah mengambil jarak, kemudian juga menunjukkan gestur diplomatik yang tidak simpatik seperti ini, tentu kan ya khawatirnya ada masalah nanti dengan keperluan kita di Selat Hormuz. Tentang pemahaman yang Mbak Dina sampaikan tadi, apabila negara tersebut mengirimkan duta besarnya saja dalam pemakaman, apakah sudah paham belum Mbak Dina kalau gitu? Ya, saya pikir kita sih masyarakat tentu
tidak bisa disalahkan ya kalau kita kemudian menafsirkan bahwa oh ini ada masalah, oh ini ada ketidakbebasan dalam kebijakan luar negeri, karena kan kita melihat apa yang tersurat ya. Ketika situasinya sebenarnya sangat strategis buat kita kalau kita mengirimkan utusan level tinggi, dan itu untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan ekonomi kita juga, tapi ternyata keputusan itu tidak diambil ya, tentu wajar ya kalau masyarakat, netizen juga itu banyak yang meributkan hal ini ya. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar ya. Ketika beberapa negara datang hadir mewakili negaranya masing-masing berduka kepada jenazah Ali Khamenei, begitu dibacakan ayat Al-Quran berbeda-beda dan diklaim ini sesuai dengan apa yang digambarkan ke masing-masing negara tersebut. Saya jadi penasaran, seandainya Indonesia hadir dibacakan ayat Al-Quran yang bagian mana gitu ya Pak Pley ya. Tapi kalau Anda lihat ini, apa yang dimaksudkan oleh Iran melakukan hal ini Pak Pley? Ya, ini adalah sebuah kesadaran yang menurut saya sangat syarat dengan hubungan spiritual ya. Bagaimana sebuah ayat Quran dilantunkan berisi membacakan wahyu ilahi itu, dan kita semuanya membukakan tangan untuk berdoa bersama dengan ayat itu, kan sebuah rahmat. Doa kepada almarhum, doa kepada kita semuanya. Jadi tentunya ini punya nilai yang tidak hanya spiritual tapi nilai strategi. Ayolah doa bersama kita menghadapi ketidakadilan yang di dunia ini, menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh kekuatan besar Amerika Serikat dan anteknya yang lain ini, sehingga kita ayo bangkit bersama untuk membangun perdamaian gitu. Jadi ada sebuah refleksi spiritual ya, refleksi dengan kalimatullah yang lebih dalam untuk bisa, hanya apa sih, kita hanya bisa berharap dan berdoa di sini. Selain dari upaya yang dilakukan, nah itulah nilainya. Kenapa tiap negara dengan ayat-ayat yang berbeda, dengan lantunan ayat yang berbeda, namun dalam spirit doa yang sama kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan petunjuknya gitu. Ini ada sebuah pesan yang penting gitu. Sejauh ini kita bisa melihat bahwa Iran itu selalu menjaga hubungan diplomatik dengan semua pihak ya, kecuali sama Israel gitu ya. Dan narasi yang keras, yang ada penuh ancaman itu kan hanya ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel karena mereka yang melakukan agresi ke Iran. Tapi terutama kepada sesama Muslim itu jarang sekali, hampir nggak pernah ya saya mendengar bahwa nada diplomatiknya tuh keras gitu kan. Nah untuk Indonesia pun juga ketika sebelum ini kan juga kita ribut juga ya masalah kok nggak ada ucapan bela sungkawa dari Presiden, kan sebelumnya begitu ya, di bulan Maret di bulan Februari dan Maret kan kok nggak muncul juga surat bela sungkawa, tapi kan dari pihak Irannya tetap nggak mengeluarkan pernyataan yang ini ya yang melanggar etika diplomatik gitu. Dan saya pengen nyambungin sedikit juga, apakah betul ini Iran itu menyindir tamu-tamu negara? Saya pikir itu bukan sindiran gitu ya. Justru kalau kita menafsirkan itu sindiran jadi nggak sinkron ya. Tadi ketika saya bicara loh, Iran tuh sangat menjaga etika diplomatik kok malah menyindir tamu. Kalau saya justru melihatnya ini kan penafsiran ya, dan memang yang mengatakan wah ini menyindir itu kan sebenarnya publik saja ya, netizen juga. Padahal kalau kita lihat ayatnya nih, misalnya yang Arab Saudi tadi ya, itu kan Ali Imran ayat 13 itu kan kata-kata di antara terjemahnya itu adalah orang-orang kafir ketika berperang dengan orang mukmin itu mereka ngelihat orang mukmin itu seolah-olah banyak banget, padahal orang mukmin sebenarnya sedikit. Artinya apa? Artinya ada mukjizat di situ kan, ada pertolongan dari Allah ya, padahal orang mukminnya cuma sedikit tapi oleh musuh dilihat banyak banget sehingga merekanya ketakutan. Saya pikir justru tafsirnya adalah ini loh, kita tuh memang sedikit, musuh kita itu besar ya. Iran seolah-olah berkata gitu ya kepada Arab Saudi. Ini kan namanya penafsiran ya, boleh juga kan ditafsirkan seperti itu. Ini kita tuh sedikit ya sudah, kita bersatu, nanti pasti musuh ngelihat kita tuh sangat besar. Ketika kita bersatu, musuh akan melihat sangat besar. Nah, bisa saja penafsirannya seperti itu. Terima kasih Pak Pley dan Mbak Dina, sehat selalu. Assalamualaikum.